Al-Hadits. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita surat Abasa ya. Ayat 24 sampai ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzur, maka hendaklah melihat dengan jeli, dengan teliti dan dengan hati-hati. Al-insanu manusia ila ta'amihi, kepada makanannya. Jadi sebelum dimakan wajib dilihat, wajib diperhatikan, dilihat dengan jeli, teliti dan hati-hati. Karena makanan itu ada yang haram, ada yang khabith, ada yang thayyib, ada yang halal, ada yang makruh. Yang harus kita makan itu halalan thayyiban. Nggak boleh ya, kalau makanan itu setelah dilihat, setelah diteliti ya, ternyata haram, ternyata makruh, ternyata syubhat, ternyata khabith ya. Khabith itu jelek ya. Kalau makruh dibenci, kalau halal boleh ya. Kemudian anna sobabnal ma'a sobba, kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Jadi air hujan. Kemudian summa syaqqaqnal ardo syaqqa, kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Ini tentang asal usul makanan. Jadi makanan itu sampai kemudian tersedia berlimpah sebagai rezeki itu, pertama Allah curahkan air hujan dari langit. Yang kedua Allah belah bumi. Yang membelah bumi itu Allah. Yang mencurahkan air hujan dari langit itu Allah. Kemudian fa'ambatna, maka kami tumbuhkan fiha, di bumi itu habban, biji-bijian. Ini menjelaskan tentang rububiyatullah. Allah sebagai Rabb yang berkaitan dengan makanan. Pertama mencurahkan air, air hujan dari langit. Itu mencurahkan air itu rububiyatullah. Yang kedua membelah bumi. Dan yang ketiga apa? Menumbuhkan. Yang ditumbuhkan itu pertama habban. Apa habban tuh? Biji-bijian. Yang kedua wa inaban, anggur. Anggur. Yang ketiga qadban, sayur-sayuran. Ini aneka makanan yang Allah tumbuhkan di bumi melalui curah air hujan. Kemudian wa zaituna, zaitun. Wa nakhla, dan kurma. Itu baru contoh aja ya. Contoh dari makanan yang Allah sediakan buat manusia. Jadi ada biji-bijian, ada anggur, ada sayur, ada zaitun, ada kurma, wa hadaiko gulban. Dan kemudian ada kebun-kebun yang rindang. Jadi ada kebun kurma, ada kebun anggur, kebun zaitun.
Ada kebun rambutan, kebun mangga, kebun duren. Banyak sekali itu kebun-kebun di bumi ini. Kemudian wa faqihah. Apa faqihah itu? Buah-buahan. Ya. Jadi bukan hanya anggur saja, bukan hanya kurma saja. Ya. Ada juga buah-buahan yang lain. Wa abba, bahkan ada rumput-rumputan. Ya. Di antaranya ada rumput laut. Ya. Ada rumput apa lagi, Bu? Rumput Jepang. Ada rumput gajah. Ada rumput buat lapang sepak bola. Rumput buat lapang sepak bola dengan buat lapang golf sama enggak ya? Jadi ternyata rumput itu macam-macam itu. Ada rumput standar pipa. Tidak sembarang itu rumput buat lapangan sepak bola itu. Harus standar dunia itu. Itu yang Allah tumbuhkan itu diantaranya. Aneka rumput-rumputan, aneka buah-buahan, aneka biji-bijian, dan banyak kebun-kebun. Untuk apa? Mataan, untuk kesenangan. Lakum, bagi kalian. Jadi cara Allah menyenangkan manusia itu lewat makanan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kenyang ya. Tidak hanya sekedar enak. Tidak hanya sekedar lezat. Tapi juga makan itu menyenangkan. Ya. Wali'an amikum. Dan juga untuk binatang ternak kamu. Karena yang butuh makanan bukan manusia saja ya. Binatang juga butuh makanan. Kalau jin butuh makanan enggak ya? Butuh ya. Ya, di antaranya adalah tulang atau kotoran kering. Ya. Jadi jangankan rendang, Bu. Kotoran kering aja doyan jin, Bu. Ya. Saya dulu punya kontrakan, Bu. Kemudian dikontrak sama Emangnya itu jualan mie kocok yang pakai kaki sapi itu ya. Nah, cuman agak jorok, Bu. Jadi tulangnya itu sampai berjibum itu di dapur itu. Rupanya karena banyak tulang banyak jin di sana, Pak. Jadi emang saya tuh kalau tidur diganggu terus sama jin. Iya. Jadi harusnya yang namanya tulang itu jangan disimpan di rumah, buang aja keluar. Kalau kita nyimpen tulang di rumah, berarti ada jin ya, nah, gitu kan? Ada jin, Bu. Karena Rasul mengatakan salah satu makanan jin itu tulang. Ya. Apalagi kotoran yang sudah kering. Ya. Ya? Ya nggak apa-apa. Cuman kata kucing rakus banget. Jatah gua dimakan juga. Yang suka tulang kan ya kucing, apalagi Bu? Modern ya, sudah ada makanan yang sudah diolah ya. Gitu. Nah, kemudian ayat ke-24 sampai 32 itu berisi perintah memperhatikan makanan. Ya. Tidak hanya dilihat doang, harus diperhatikan. Ya. Di antaranya ya, harus diperhatikan zatnya misalnya ya. Diperhatikan hukumnya. Ya. Jadi fal yanzurul insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya, pertama perintah memperhatikan zatnya. Apakah makanan yang akan dimakan itu halal atau haram? Ya. Sebab nanti makanan itu erat kaitannya dengan ibadah. Erat kaitannya dengan amal soleh. Bahkan erat kaitannya dengan masa depan. Ya, apakah kita masuk neraka atau masuk surga? Ya, itu erat kaitannya dengan makanan itu. Demikian pula erat kaitannya dengan doa.
Doa kita itu didengar, dikabul atau tidak. Itu ada kaitannya dengan makan. Makanya jangan dilihat, tapi perhatikan. Ya. Sebelum dimakan. Khudhu mahalla. Ya, wada'u maharuma. Ya. Kalau sudah diperhatikan, ambil yang halal. Ya. Kemudian tinggalkan yang haram. Ya. Ya. Jadi kalau sudah diperhatikan, diteliti, ya, ternyata makanan itu halal, ambil. Tapi kemudian kalau haram, tinggalkan, jangan dimakan. Ya. Yang kedua, ya, perintah memperhatikan sifatnya. Jadi bukan hanya zatnya saja, sifatnya juga harus diperhatikan. Ya. Kalau zatnya berarti halal dan haram. Tapi kalau sifatnya thayyib atau khabith. Ya. Thayyib itu bagus, baik. Ya. Di antaranya untuk kesehatan. Ya. Ya. Baik untuk kesehatan. Ya. Kemudian kalau khabith jelek. Jelek untuk kesehatan. Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah, doakan. Ya. Berdoalah engkau kepada Allah, ayaj'alani, agar dia menjadikan aku mustajabad dakwah. Ya. Doanya mustajab. Jadi Rasul minta siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas minta didoakan oleh Rasul kepada Allah agar doanya Sa'ad itu mustajab. Mustajab itu bukan hanya didengar tapi juga dikabul. Ya. Sebab ada doa yang tidak didengar, ada tuh. Ya. Jangankan dikabul, didengar juga tidak. Ya. Nah, ini ada doa namanya doa mustajab. Jadi minta kepada Rasul agar Rasul berdoa kepada Allah agar doanya Sa'ad itu mustajab. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Sa'ad, atiba ma ta'amaka takun mustajabad dakwah. Ya. Wahai Sa'ad, makanlah makanan yang baik, makanlah makanan yang halal. Yang halal dan baik, takun pasti mustajabad dakwah, doamu akan diijabah, doamu akan dikabul. Jadi bisa jadi doa kita itu tidak mustajab karena makanan yang dimakan tidak thayyib. Tidak thayyib itu khabith, atau makanan yang kita makan haram, tidak halal. Ya. Jadi ternyata makanan itu erat kaitannya dengan doa. Ya. Makanya wajib diperhatikan sebelum makan. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Rasul, demi Muhammad yang jiwanya ada dalam genggaman tangannya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu la yakdzifu luqmatal haram fi jawfihi, memasukkan satu suap makanan ke dalam perutnya atau ke dalam mulutnya, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauman. Akibatnya bukan hanya doanya tidak mustajab, tapi amalnya tidak diterima oleh Allah berapa hari katanya? 40 hari. Ya. Ini bahaya kalau makanan itu ya, langsung dimakan. Tidak diperhatikan dulu, tidak diteliti dulu. Ya. Di kita ada badan apa Bu? Pengawas obat dan makanan. Nah, itu tanggung jawabnya besar ya. Ya. Sebab nanti ada kaitannya dengan makanan yang ya, layak untuk dikonsumsi. Ya. Nah, di antaranya ya, ada makanan yang menyebabkan doa tidak mustajab, amal tidak diterima. Apa itu?
Pertama, makanan yang tidak thayyib. Yang kedua, makanan yang haram. Dan keduanya termasuk yang dibenci oleh Allah. Ya. Jadi bisa jadi Allah benci kepada kita gara-gara makanan itu. Makanan yang kita makan. Ya, baik makanan itu haram atau makanan itu khabith, tidak thayyib. Ya. Kemudian wa ayyuma abdin nabata lahmahu min suhtin atau nabata lahmu min suhtin fanaru aula bi. Ya. Dan hamba yang mana saja, ya. Jadi siapa saja ya, dari hamba Allah yang dagingnya tumbuh dari yang dibenci oleh Allah, yaitu yang haram dan khabith atau dibenci, ya, maka fanaru aulabi, neraka lebih pantas baginya. Ini 3, Bu. Ya, dampak dari ya, tidak memperhatikan makanan. Dampak dari asal makan. Pertama, ya apa? Doa tidak mustajab. Yang kedua, amal tidak diterima. Kemudian yang ketiga, daging yang tumbuh ya, itu dibakar api neraka. Ya. Sebab nanti neraka itu ada yang membakar kulit, ada yang membakar daging, Bu. Ya. Enakan mana, Bu? Enakan dibakar kulit, enak dibakar daging. Tapi ternyata makanan yang kita makan itu tidak hanya jadi daging, tapi juga jadi kulit ya. Jadi tulang, bahkan jadi darah ya. Yang menyebabkan darah itu kental ya. Itu apa, Bu? Makanan. Yang menyebabkan tulang itu keropos, bisa jadi makanan. Yang menyebabkan kulit itu kinclong ya. Ya. Ya, itu makanan ya. Apa makanan yang bagus buat kulit kan ada ya? Itu bisa pengaruhnya terhadap kulit, bisa pengaruhnya terhadap daging, bisa pengaruhnya terhadap tulang, terhadap darah dan sebagainya. Makanya hamba mana saja katanya yang dagingnya tumbuh dari yang haram, ya, maka neraka ya, lebih pantas baginya. Ya. Ini ada kaitannya dengan masa depan. Ada kaitannya dengan doa, ada kaitannya dengan amal, ada kaitannya dengan masa depan. Ya. Kemudian yang ketiga, perintah memperhatikan cara mendapatkannya. Ya. Cara mendapatkan makanan. Apakah caranya itu hak, benar, atau caranya itu batil, nggak benar. Ya. Gitu. Misalnya mendapatkannya dari dagang. Ya, dagangnya itu jujur atau curang. Ya. Gitu. Dapatnya itu dari jabatan. Ya. Kan ada pejabat yang jujur, ada pejabat yang tidak jujur. Ya. Itu kan dampaknya bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk anak dan istrinya. Karena anak dan istrinya juga makan dari ya, rezeki yang didapat ya, dari kerja dia sebagai pejabat. Dan ini Allah ya, mengingatkan kepada kita setelah nyuruh saum, setelah nyuruh saum, setelah nyuruh itikaf ya, itu. Maka Allah nyuruh ya kepada hambanya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, yang tidak benar. Ya. Makanya ada haram arodi, ada haram zati. Gitu. Ya. Makan mangga ya, dengan hasil usaha yang benar itu zatnya halal, kemudian arodinya juga halal ya. Ya. Karena benar cara mendapatkannya. Makan mangga ya, dari hasil korupsi misalnya ya, mangga itu zatnya halal, tapi arodinya yang menyebabkan ya dia dapat mangga itu karena hasil korupsi,
itu haram. Makanya ada haram dzati, ada haram aradhi. Ya. Dagang jujur, tapi yang dijual daging babi, Bu. Ya. Gitu. Daging babi zatnya haram. Cara mendapatkannya dagang dengan cara jujur, tetap aja nggak boleh. Ya. Makanya perhatikan ya makanan yang akan kita makan. Pertama zatnya, yang kedua sifatnya, yang ketiga cara mendapatkannya. Ya. Karena rezeki yang ada di sisi Allah itu oleh Allah tidak akan diberikan kecuali ya, kepada orang yang taat kepadanya. Ya. Jadi kalau mau rezeki dari Allah, hendaklah taat kepada Allah. Ya. Yang keempat, ya, perintah memperhatikan cara makannya. Ini ada kaitannya dengan akhlak. Ya. Ada kaitannya dengan adab makan. Ya. Ya. Nah, di antaranya, ya, makan itu ada yang sesuai dengan sunnah. Ya. Ada juga yang menyalahi sunnah. Ya. Makan, minum sambil berdiri, itu menyalahi sunnah. Ya. Makan, minum sambil duduk, itu sesuai dengan sunnah. Makan, minum dengan tangan kiri, menyalahi sunnah. Ya. Makan, minum dengan tangan kanan, itu sesuai dengan sunnah. Ini ada nasihat ya Rasulullah SAW kepada Umar bin Abu Salamah, ya, radhiyallahu anhu. Ya, Umar itu anaknya Abu Salamah. Ya. Tapi kemudian Ummu Salamahnya nikah dengan Rasul. Ya. Jadi Umar bin Abu Salamah itu di bawah asuhan Rasul. Ya, ya gulam, wahai anakku, kata Rasul, samillah ta'ala, sebut nama Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi kalau mau makan baca bismillah, sebut nama Allah. Ya. Karena makanan itu dari Allah. Ya. Kemudian wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Jadi bagaimana kalau ya, misalnya ya, makannya pakai sendok dan pakai garpu, ya. Berarti garpu pakai dan pisau, ya. Garpu dan pisau. Berarti pisaunya ada di mana, Bu? Hah? Pisaunya ada di kanan, garpunya di kiri. Jadi gini. Iya. Jadi berarti garpunya di kanan ya. Pisaunya di kiri, ya gitu. Tapi ibu-ibu ada yang lupa juga waktu masak itu, Bu. Waktu masak kan biasanya suka dicicipin ya. Dicicipinnya sambil berdiri, nyicipinnya dengan tangan kiri ya. Suka lupa ya. Betul ya? Iya, kan ya, masak misalnya ini udah mateng nih. Ini kurang apa kan ambil. Nah, kan gitu. Ya. Itu kan pertama sambil berdiri, kedua pakai tangan kiri, ya. Harusnya apa? Pakai piring kecil lah, pakai mangkok kecil, ambil, tuangkan, kemudian duduk, pakai tangan kanan. Ya. Ya. Yang dicicipi kan makanan, Bu. Iya. Tapi akan lebih baik, lebih utama, kan ini masalah adab ya. Ya, lebih baik, lebih utama berarti di dekat di dapur itu ada kursi buat duduk. Nah, jadi bisa aja ambil sedikit, 1 sendok ya. Kalau nyicipin sedikit mungkin kurang mantep ya. Nyicipinnya sendok kan gitu. Iya. Jadi jangan pada umumnya kan begitu ya, ambil kesiniin, ya. Jadi sambil berdiri dengan tangan kiri. Nah, ini memperhatikan makan itu juga erat kaitannya dengan akhlak ya, dengan adab. Pertama apa? Baca bismillah. Yang kedua dengan tangan kanan. Yang ketiga wakul mimma yalik. Ya. Makan dari tempat yang dekat. Ya. Jadi nggak boleh itu tangannya itu ngambil makanan yang jauh. Ya. Kan meja itu bundar ya. Atau meja itu persegi ya.
Ambilnya tuh yang dekat, jangan yang jauh. Jangan yang jauh. Ya. Biasanya kalau ada acara syukuran, kemudian menunya tumpeng, ya, itu yang pertama disikat yang mana dulu, Bu? Bu, ya, pertama dipotong kan atasnya dulu ya, iya, itu. Berarti yang dekat kan, ya. Ada yang dari bawah dulu, dari samping, yang mana, Bu? Kalau tumpeng, ya, itu juga yang paling dekat itu, yang dimakan itu, ya, itu. Tapi kan kalau yang di bawah itu biasanya kentang ya, Bu ya. Kemudian tempe, kemudian tahu, baru yang paling puncak telur dan daging ya. Nah ini juga ada adabnya, Bu. Ya, kenapa orang tua kita dulu bikin tumpeng justru puncaknya itu puncaknya itu daging dan telur. Sementara di bawahnya tempe, tahu, kentang ya. Gitu. Ini melatih apa, Bu? Melatih apa itu, Bu? Jangan langsung dagingnya, jangan langsung telurnya. Jadi makannya nggak enak, Bu. Kalau daging telur sudah habis tinggal tempe, seleranya hilang, Bu. Ya. 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 Nah, ini, Bu. Itu nasihat Rasulullah SAW kepada Umar bin Abu Salamah yang berkaitan dengan ya tata cara makan sesuai sunnah. Ya, baca bismillah, ya gunakan tangan kanan, makan dari yang dekat-dekat. Ya. Hadisnya riwayat Muslim. Ya. Kemudian yang kelima, perintah memperhatikan suasana makan, Bu. Suasana makan itu diperhatikan. Kira-kira makan yang nikmat di mana ya? Makan yang enak di mana ya? Makan yang menyenangkan di mana? Ya. Ya. Orang biasanya kalau pengen makan enak di mana, Bu? Ya. Di saung, ya. Makanannya itu apa kira-kira yang enak dan nikmat kalau di saung, ya, gitu kan? Iya itu. Itu perlu diperhatikan, Bu. Diperhatikan, ya. Ya. Nah, tapi kemudian ada satu lagi, ya. Makan itu harus berkah. Bagaimana makan yang berkah sesuai sunnah? Berjamaah. Ya. Kemudian yang selanjutnya berbagi dengan yang lain. Ya, kalau ada makanan satu, sementara orangnya dua, jadi setengah-setengah, Bu. Kalau ada makanan satu, orangnya ada tiga, sepertiga, Bu. Kalau makanannya satu, orangnya ada empat, seperempat. Ya, itu baru makan yang berkah sesuai sunnah. Fal yanduril insanu ila ta'amih. Ya, luar biasa. Ternyata makan yang paling enak, minum yang paling enak, dalam suasana yang menyenangkan, itu ternyata makan di sorga, Bu. Ya, makan di sorga, Bu. Kulu washrobu hani'a. Ya. Makan dan minumlah dengan nikmat. Ya. Makan dan minum dengan nikmat. Ya. Disediakan tempat duduk yang ada senderannya. Kemudian di atas ada naungannya. Dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda. Ya. Ya. Itu luar biasa. Itu suasana makan yang menyenangkan. Ya. Kalau di dunia kadang-kala makan sendiri ya, Bu ya. Ya. Ada suami tiap hari makannya nggak pernah ditemani sama istrinya, Bu. Ya. Harusnya makan itu anaknya, istrinya, suaminya, bapaknya, ibunya. Bahkan kalau pembantu yang masakin, pembantu diajak makan, Bu. Coba cek, Ibu, dari rumah ke rumah, terutama rumah orang kaya. Ya, kan salah satu pembantunya itu kan banyak orang kaya itu. Salah satu pembantunya itu bikin masak buat makanan majikannya. Tapi rata-rata itu pembantunya diajak makan nggak, Bu? Diajak makan nggak? Ya, jarang, Bu, jarang diajak makan. Harus berjamaah. Itu sunnah Rasul. Ya, bukan hanya berjamaah, tapi yang masak juga diajak makan, Bu. Silakan itu Ibu cari di Bulughul Maram itu. Ya. Jadi kalau ada pembantu ya, menyajikan masakan, menyajikan makanan yang dimasak oleh dia, maka kemudian pembantu itu harus diajak makan, Bu. Harus diajak makan. Kalau tidak mau ngajak makan pembantunya, boleh. Tapi pembantunya disuapin, kata Rasul. Ya, Bu. Mending ngajak makan pembantu atau nyuapin pembantu?
Ya. Ini Islam ya. Sampai pembantu itu kedudukannya dimuliakan oleh Allah SWT, di antaranya ketika makan, Bu. Ketika makan, dan ini bagian daripada adab, ya, bagian daripada akhlak, ya. Nah, wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, ya. Itulah makan yang menyenangkan di sorga, nikmat menyenangkan. Kenapa? Ya, karena suasananya menyenangkan, kemudian apa yang dimakan itu sesuka. Ya, sesukanya silakan. Ya, gitu. Nah, surat Al-Baqarah 35. Ya. Kemudian perintah memperhatikan asal usul makanan. Pertama, Allah turunkan hujan. Ya. Anna sobabnal ma'a soba. Ya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Jadi kalau tidak ada air, tidak akan ada makanan. Ya. Ya. Jadi dari langit Allah turunkan air buat minum. Dari bumi Allah keluarkan buah-buahan buat makan. Ya. Minum air, makan buah-buahan, sehat. Ya. Itulah nikmat, ya, yang Allah berikan. Ya. Yang kedua, Bu, Allah belah bumi. Ya. Begitu air menyiram bumi, maka kemudian bumi terbelah. Bukan terbelah sendiri, Bu. Ada yang membelahnya. Air juga bukan turun sendiri, ada yang nuruninnya. Dan hujan itu ternyata ada curahnya, biar. Ada curah hujan kan, ya. Nah, itu yang mencurahkannya itu Allah SWT. Dan mencurahkannya itu pakai ilmu, pakai ukuran, Bu, enggak sembarangan, Bu. Ya. Nah, kemudian tsumma saqaqnal ardo syaqqan. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ya, Allah tumbuhkan aneka makanan. Ya. Allah jadikan aneka kebun. Ya. Jadi banyak kebun-kebun, banyak makanan. Di antaranya pertama biji-bijian. Ya. Yang kedua buah-buahan. Ada anggur, ada kurma, ada zaitun. Yang berasal dari sorga, anggur, kurma, zaitun, delima, pisang. Itu katanya buah-buahan yang asalnya dari sorga. Ya. Kemudian ada sayur-sayuran. Ada sayur-sayuran, ya, yang anti aging katanya, ya, untuk awet muda, Bu. Dan itu diyakini oleh orang Cina, Bu. Ya. Apa namanya, Bu? Ya, baik katanya untuk apa? Untuk anti aging, ya, supaya awet muda. Namanya brokoli, ya, Bu. Kita jarang, ya, Bu, ya, jarang makan brokoli. Kalau buah-buahan namanya delima, Bu. Delima itu anti aging, cuman rasanya kurang enak, ya, Bu, ya. Itu dari sorga, Bu. Ya, dari sorga. Makanya penghuni sorga itu muda terus, nggak tua, Bu. Ya. Sehat terus, nggak sakit, ya, Bu, ya. Hidup terus, nggak mati. Karena minumannya juga luar biasa, makanannya juga luar biasa. Kemudian yang keempat, Bu, rumput-rumputan, ya. Fambatna fiha habba, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, wa inaba wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla, dan zaitun dan pohon kurma, wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang rindang, wa fakihata wa aba, dan buah-buahan serta rerumputan. Ya. Gitu. Ya, kemudian perintah memperhatikan manfaat makanan. Ya. Pertama, manfaat biji-bijian. Ya. Ya. Di dalam hadis Rasul mengatakan ada biji warnanya hitam. Namanya jinten hitam. Bahasa Arabnya habatu sauda. Itu kata Rasul obat segala macam penyakit. Ya. Itu baru satu biji, ya, biji-bijian. Ya. Itu ada teman saya mahasiswi, suaranya merdu banget, Bu.
ternyata dia menjaga kualitas suaranya itu dengan selalu ngunyah itu apa Bu? Apa yang dikunyahnya itu? Yang iya itu bagus kan Bu untuk suara Bu. Untuk suara Bu. Ya. Apa? Iya, pokoknya. Tapi enggak ini biji-bijian Bu. Iya tuh ya. Bagus itu Bu. Ya. Ada kapol ya Bu ya. Ada laga, ada cengkeh, ada ketumbar, ada merica. Wah, itu kan biji-bijian semua ya Bu ya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, fil habbati sauda syifaan min kulida, katanya. Di dalam habbatus sauda itu mengandung obat dari atau untuk segala macam penyakit. Ilasam, ya wasam al maut, ya. Ya. Kecuali mati katanya. Mati itu nggak ada obatnya. Maksudnya sakratul maut. Jadi obat kimia nggak bisa, obat tradisional nggak bisa, ya obat herbal nggak bisa, obat spiritual juga nggak bisa. Yang namanya ruqyah kalau sudah sakratul maut. Kala idza balagati taraqiya wakilah manrok. Ya. Kalau yang namanya napas sudah naik ke tenggorokan, siapa yang bisa meruqyah? Ya, jangankan obat yang lain, obat spiritual saja nggak bisa Bu. Ya. Kemudian wal habatus sauda asyunir katanya. Jadi nama daripada habatus sauda itu adalah asyunir. Kemudian yang kedua manfaat buah-buahan. Ya, ada anggur, ada kurma dan zaitun. Semua buah-buahan itu ada manfaatnya. Dan itu baru kita mengetahui manfaatnya setelah diperhatikan, diteliti Bu. Kalau cuma dilihat doang nggak tahu manfaatnya Bu. Nggak tahu manfaatnya. Ya. Kita sering melihat tanaman di pinggir jalan, ya. Ternyata banyak yang bisa dijadikan obat ya. Ya. Tapi banyak orang yang tidak tahu manfaatnya. Nah, misalnya di sini ada manfaat anggur. Anggur itu banyak sekali manfaatnya, Bu. Pertama untuk mencegah penyakit kanker. Yang kedua untuk menurunkan tekanan darah tinggi, Bu. Yang ketiga mencegah risiko diabetes. Yang keempat mencegah gangguan pembuluh darah dan jantung. Keenam menurunkan gejala insufisiensi vena kronis atau fungsi yang tidak tepat dari katup vena di kaki yang menyebabkan pembengkakan dan kulit ya, berubah Bu. Yang ketujuh, nah ini Bu, ya, awet muda Bu. Ya. Coba Bu, makan anggur Bu, awet muda Bu. Ya. Yang kedua memperkuat daya ingat Bu. Kalau kimianya kan cerebrofit ya. Kalau buat anak cerebrofot. Tapi ternyata di buah-buahan ada namanya apa? Anggur. Tapi harus dimakan dengan bijinya kata Bu. Ya, di blender Bu. Ya, dimakan sama bijinya, ya. Kemudian mencegah gangguan pada retina mata, ya. Yang ketiga manfaat sayur-sayuran Bu. Ya. Kalau saya kurang suka sayur-sayuran ya. Ya. Nah, itu bagus sebenarnya sayur-sayuran itu Bu. Ya, pertama mencegah dan mengurangi stres berlebih Bu. Ya. Jadi kalau stres banyak makan sayuran Bu. Ya, gitu. Yang kedua memperlancar buang air besar. Ya. Yang ketiga mencegah penyakit jantung dan kanker. Yang keempat mempertahankan berat badan seimbang. Ini diet ya. Diet yang alami itu makan apa Bu? Sayur-sayuran. Yang kelima sumber energi tubuh. Yang keenam membersihkan racun dalam tubuh, detoksifikasi. Ya. Kalau sengaja beli yang sudah jadi kan lumayan harganya mahal. Tapi kalau sayur kan murah ya, kalau di pasar tuh. Yang ketujuh, mencegah kelahiran bayi cacat. Yang kedelapan, mencegah kesehatan mata. Buat itu ya. Ya. Kemudian yang keempat, manfaat rumput-rumputan. Nah ternyata rumput itu banyak. Di antaranya rumput laut. Dan ternyata rumput laut juga banyak Bu. Rumput laut itu nggak semacam Bu, banyak banget ini. Ini kasih sayang Allah dalam menyenangkan hambanya yang tinggal di bumi ini. Ada rumput laut yang mana namanya apa? Spirulina, ya Bu ya? Ada Bu, pernah dengar ya? Itu katanya rumput laut, yaitu yang terbuat dari ganggang laut berwarna biru
kehijauan, nama lainnya adalah blue green. Algae ya, algae itu ganggang ya. Itu manfaatnya besar banget tuh. Yang pertama menurunkan kadar gula darah. Yang kedua mendukung produksi insulin dan enzim hati. Yang ketiga mengandung beragam mineral penting seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalsium dan natrium. Komplit banget Bu dalam spirulina itu. Nah, itu. Kemudian memperhatikan tujuan Allah menciptakan aneka makanan. Ada tujuan Bu. Ya. Untuk apa Allah menciptakan makanan buat manusia? Ya. Di sini jelaskan agar tidak bosan Bu. Ya. Kalau satu macam bosan nggak Bu? Bosan kalau satu macam. Ya. Ya. Nah, bagaimana supaya tempe itu tidak bosan? Pertama diorek, kedua dibacem, ketiga diapa lagi Bu? Iya, ya. Tapi kalau tempe terus kan bosan juga ya. Nah, tahu juga bisa diolah macam-macam, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bu, agar senang, ya. Jadi manusia itu bagaimana supaya senang di dunia ini, dikasih makanan yang macam-macam. Yang selanjutnya dijelaskan mata alakum walian amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu, ya. Ibu kalau pengen jajan puas itu ke Bandung, Bu. Di Bandung itu aneka makanan banyak, Bu. Sampai Bandung itu terkenal kota sampah, Bu. Ya. Itu sampah itu sampai tingginya setinggi gunung, Bu. Jadi ada gunung tapi isinya sampah doang. Pernah meledak Bu, banyak yang meninggal tuh. Pemulung lagi nyari rongsokan di gunung sampah, gunung sampahnya meledak Bu. Ya, karena mengandung gas mungkin ya. Kan sampah itu macam-macam ya. Yang ketiga, agar bersyukur Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah oleh kalian min thayyibatin dari yang baik-baik, marozaqnakum rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Makan. Tapi setelah makan washkuru lillah, kamu harus bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? In kuntum iyyahu ta'budun, dengan beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi bersyukur kepada Allah itu beribadah hanya kepada Allah saja. Karena Allah sudah ngasih rizki yang berlimpah. Di antaranya adalah makanan. Ya. Sebab kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 22. Allah ngasih rizki itu pertama bumi. Ya. Bumi itu rizki dari Allah. Ya. Yang kedua langit. Langit itu buat kamu. Rizki itu buat kamu. Yang ketiga air. Air itu rizki. Dan yang keempat buah-buahan. Semuanya rizqan lakum. Pesannya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ibadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Itulah tujuan Allah yang memberikan rizki kepada manusia. Di antaranya adalah aneka macam makanan. Wallahu a'lam. Silakan ada